Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Pemirsa Great Spirit Ramadan dimanapun Anda berada, alhamdulillah pada hari ini kita diberikan kenikmatan berupa nikmat sehat, nikmat afiat, dan kenikmatan waktu luang, sehingga kita dapat melaksanakan kegiatan sehari-hari dan dapat menyaksikan kultum di bulan Ramadan ini dengan tema penyakit-penyakit hati dan obatnya. Pemirsa Great Spirit Ramadan yang dirahmati oleh Allah, pada hari ini kita telah berada di bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan maghfirah, bulan yang mubarak, dan bulan yang dimana setan-setan dibelenggu, pintu-pintu surga dibuka dan pintu neraka ditutup. Akan tetapi masih ada saja rasa gelisah di dalam hati. Rasa gelisah itu yang membuat jiwa kita menjadi resah. Rasa gelisah itu yang membuat diri kita menjadi tidak tenteram, dan rasa gelisah itu yang membuat diri kita jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa rasa gelisah itu? Yaitu adalah penyakit hati. Penyakit hati adalah sifat tercela atau perbuatan yang perlu kita waspadai, karena perbuatan tersebut dapat menjauhkan kita dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Adapun penyakit hati diantaranya adalah ada iri, ada riya, dan ada dendam. Padahal Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman dalam surat Ar-Ra'd ayat 28 yang berbunyi, yaitu orang-orang yang beriman dan di dalam hati mereka itu tenteram karena mengingat Allah. Dan ingatlah, dengan mengingat Allah, hati kita akan menjadi tenteram. Pemirsa Great Spirit Ramadan yang dirahmati oleh Allah, ada ungkapan yang sangat luar biasa yang dapat kita petik ambil dari kata-kata, yaitu ketika kita melihat dunia, maka lihatlah orang-orang yang ada di bawah kita. Dan apabila kita melihat akhirat, lihatlah orang-orang yang ada di atas kita. Seperti misalkan ketika kita punya harta, hanya mempunyai mobil, maka jangan lihatlah orang-orang yang mempunyai helikopter, akan tetapi lihatlah orang yang hanya mempunyai sepeda motor. Ketika kita hanya mempunyai sepeda motor, jangan lihat orang yang naik mobil, akan tetapi lihatlah orang yang naik sepeda. Begitupun seterusnya, agar kita menjadi hamba Allah itu dapat bersyukur atas nikmat yang diberikan saat ini. Terus kita juga boleh melihat ke atas, yaitu dengan melihat bagaimana orang-orang yang berilmu menerapkan ilmunya. Kita juga bisa melihat bagaimana orang-orang rajin bersedekah, rajin sholat, agar kita dapat termotivasi. Nah, dalam motivasi tersebut kita bisa kok bersedekah, kita bisa kok rajin sholat seperti itu. Terus juga ada penyakit yang kedua, yaitu penyakit riya. Penyakit riya adalah penyakit yang juga dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena riya ini itu adalah substansinya ingin dipuji oleh orang lain. Ingin dipuji oleh orang lain dengan adanya unsur kemunafikan dan kesengajaan. Oleh karena itu, dalam Al-Quran juga telah disebutkan dan menggambarkan bagaimana sifat orang yang terkena penyakit riya itu. Seperti yang sudah digambarkan jelas dalam surat An-Nisa ayat 142, yang artinya sesungguhnya orang munafik itu ingin menipu Allah, tetapi Allah yang menipu orang munafik itu. Apabila orang munafik itu berdiri untuk melaksanakan sholat, mereka melakukan dengan malas. Mereka berkeinginan untuk riya, yaitu ingin dipuji oleh orang lain. Dan mereka tidak mengingat Allah kecuali hanya sedikit sekali.
Akan tetapi bagaimana pandangan Islam tersendiri mengenai riya ini? Yaitu dengan menanamkan diri untuk selalu bersikap tawadhu. Bersikap tawadhu atau lebih kita kenal yaitu dengan rendah diri. Dengan melihat bagaimana kebesaran Allah, melihat ciptaannya, melihat isi alam semesta yang ada di dunia ini, sehingga kita akan merasa bahwa diri kita itu bukan siapa-siapa, bahwa kita merasa kita adalah makhluk yang lemah, sehingga kita tidak akan berani untuk riya atau dipuji oleh orang lain. Jadi seperti itu saja yang dapat saya sampaikan untuk kultum pada bulan Ramadan ini. Selebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.